Halo, saya Ardi dari The Box Recording. Ketemu lagi di konten motor listrik. Terakhir saya bikin konten motor listrik yang ngebahas Uinfly udah 6100 kilo. Itu 4 bulan lalu kali ya, atau 5 bulan gitu. Kali ini saya mau nyuci steam motor listrik saya ini, karena banyak banget yang nanya, nyuci steam itu aman nggak sih buat motor listrik kayak gitu-gitu. Nah, ini saya mau videoin, saya mau ngebuktiin hasilnya kayak gimana, apakah akan konslet setelah dicuci. Jadi tonton terus videonya sampai habis. Oh ya, sambil nunggu nyucinya selesai, saya mau jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah ada di YouTube yang video kemarin ya. Oke, langsung aja kita jawab pertanyaannya. Cari-cari lagi. Ini Ramdhani infoin pajaknya. Pajak motor di STNK-nya 35.000 per tahun. Wow, ini murah banget ya. Mungkin 35.000 itu tanpa pajak progre. Ya kalau ada pajak progre paling berapa sih? Gila, murah banget motor listrik. Hawan Skin 2 tahun 6.000 kilo lah, jarang pakai itu. Lah, ya terus gimana Mas maunya? Lanjut, gimana cara ngecas yang baik agar baterai tidak cepat rusak? Saya nggak tahu tipsnya baterai itu kayak ngecas yang baiknya kayak gimana. Karena kalau saya habis dipakai langsung saya charge sih. Dan saya udah tahu banget tuh kalau jaraknya habis pakai 45 kilo, pasti ngecharge saya butuh waktu 8 jam atau 10 jam kira-kira kayak gitu. Jadi kalau udah kayak gitu ya tinggal tidur. Kalau kena banjir gimana? Saya pernah ngelewatin banjir yang setengah ban, itu aman-aman aja ya. Kalau banjirnya tinggi, nggak berani sih. Saya mendingan melipir dulu nunggu sampai surut. Tapi saya pernah ngeliat di Instagram ibu-ibu naik Uinfly yang kecil itu, ngelewatin banjir tinggi aman-aman aja sih itu motor. Ya harusnya sih motor saya juga aman ya, tapi nggak berani lah. Kalau ditanjakan gimana Kak? Aman selama baterainya masih banyak. Maksudnya kalau baterainya udah tinggal dikit pun, nah itu jangan kan tanjakan, jalan lurus aja loyo pasti. Ini maksudnya dikit tuh ya emang udah bener-bener mau drop ya, udah di garis merah gitu. Udah pasti udah pemakaiannya udah 48 kilo ke atas tuh udah pasti loyo banget. Jadi kalau ditanjakan selama baterainya masih banyak aman. Nah, boncengan pun nggak masalah. Bang, kalau lewat Tanggul bagian depan bunyi gluduk-gluduk nggak? Sejauh ini sih nggak ya. Aman-aman aja kok punya saya. Bang, mau nanya MCB penggantinya apa? MCB asli saya yang pernah kebakar itu, saya ganti pakai MCB-nya mereknya Schneider 40 ampere. Kalau ada yang belum nonton, linknya saya taruh di deskripsi ya. Lanjut, Eko Setiawan, itu T3 apa T3S? T3, Pak Eko, itu udah saya kasih judul, chill banget naik motor ini, yang paling penting nggak berisik. Ini setuju saya sama Rivi Tania. Ini saya pernah berandai-andai gitu, pernah ngayal. Jakarta kan udah nggak mungkin banget buat ngilangin macet ya, itu mustahil lah. Nggak ada solusi juga yang konkret dari pemerintah gitu. Malah motor dan kendaraan makin banyak. Tapi gimana ratusan motor itu atau ribuan, macet nggak apa-apa tapi nggak ada suaranya. Jadi kan kayak ngurangin stres dikit nggak sih? Ini malah ada, udah tahu macet panas terus malah modif knalpot yang bikin yang gede gitu suaranya. Nggak ngerti sih jalan pikirannya apa. Lanjut ya. Dewi Wisnu ngasih saran, ini udah pernah saya baca. Jadi kalau baterai SLA kita drop dan mau diganti, mendingan gantinya pakai baterai graphene-nya dari Davigo Space dan sekalian chargernya. Kayak gitu kan ya. Buat teman-teman yang mau ganti baterai SLA yang sejenisnya maksudnya, ini bisa dijadiin rekomendasi nih si graphene dari Davigo Space. Mas Sopan bilang, gue pengguna tempur, so far so good sih, malah nggak worry karena baterai bisa ditukar. Dan top up 80.000 bisa 500 kilo. Wah, ini mantep nih kalau untuk teman-teman yang dipakai mau jauh atau buat ojol gitu ya. Tempur jadi pilihan. Sebenarnya saya dulu sebelum beli Winfly,
kan masih dikit banget, saya beli udah 2 tahun lebih lah. Itu pilihannya masih dikit banget, dan Tempur salah satunya tuh masuk pilihan saya. Tapi masalahnya saya mau beli motor listrik ini yang looksnya juga bagus gitu. Lihat odometernya di mana ya. Jadi kalau kita nyalain motornya, tunggu berapa detik, nanti akan keganti ke mode odometer. Servis berapa kali bro? Ganti oli nggak sih? Servis nggak pernah, ganti oli juga nggak pernah. Andra Septian bilang eh, perawatan motor bensin kan ada slow moving part ya. Kalau di Molis ada juga nggak kayak kampas rem, oli, dan shock? Kalau kampas rem dan shock ini sama lampu itu sama aja kayak motor bensin. Jadi kalau rusak ya diganti. Tapi bedanya motor listrik nggak pakai oli, jadi aman-aman aja. Kita nggak ngeluarin biaya buat oli bulanan. Ini juga nanyain odometer ya, udah saya jelasin tadi. Dinyalain terus tunggu berapa detik aja. Di video kok layarnya kedip-kedip, apakah emang begitu? Nah, ini efek flicker kamera, bukan dari LED-nya ya. Terus Ramdan Maulana bilang, saya mau jual motor utama buat beli motor ini, apakah worth it atau enggak? Terus ada yang jawab, Avami, sangat worth it, pengalaman pribadi. Tapi kalau dari saya sih nggak berani ya ngandelin satu motor listrik doang di rumah. Saya harus punya satu motor BBM juga. Karena kadang-kadang kan perginya bisa lebih jauh dari 50 kilo itu. Jadi ya buat amannya kita harus punya motor bensin sih satu. Total biaya perawatan dari 0 sampai 6.000 berapa bang? 0 rupiah. Ya paling tinggal ganti lampu sen dan MCB. Ini udah sering saya bahas ya. Kalau tinggal 50% terus di charge, apakah merusak baterai? Ini jawabannya sama kayak tadi. Saya setiap pemakaian itu langsung di charge. Oke, udah habis ya pertanyaan-pertanyaannya. Ini juga udah selesai nyucinya. Jadi mari kita cek dulu. Bisa nyala nggak nih motor? Oke, aman ya. Ternyata aman-aman aja, nggak konslet atau apa. Selama MCB-nya dimatiin sebelum nyuci. Tadi saya matiin dulu dan terus kontaknya itu saya tutup juga. Saya Ardo dari The Box Recording. Sampai jumpa di video berikutnya. Mungkin video Molis berikutnya saya mau ngasih tahu hitung-hitungannya sehemat apa sih pakai motor listrik ini dibanding BBM. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.